Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10, salam jumpa kembali bersama saya Carla Ratna. Kembali dari TV 10 menghadirkan satu tayangan menarik setiap bulan Ramadan. Edisi Ramadan ada Healthy and Lifestyle 30 menit ke depan. Akan hadir dengan informasi kesehatan langsung dari pakarnya. Nah, di kesempatan kali ini TV 10 bekerja sama dengan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kartasura. Dan telah hadir bersama Carla kali ini ada Dr. Wahyu Agung, spesialis neurologi. Spesialis saraf ya, Dok? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Begitu juga kita berharap sahabat TV 10 kabarnya baik meskipun saat ini tengah menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan ya, Dok ya. Nah, sahabat TV 10, apa sih yang sering Anda alami ketika menjalankan ibadah di bulan Ramadan? Karena tentu saja berbeda ya. Ibadahnya ditambah dengan ibadah sunnah biasanya. Ya. Apalagi menjalankan sholat tarawih gitu. Jadinya kan ibadahnya harus lebih intens, lebih banyak. Nah, ini kadang-kadang ada beberapa orang, terutama yang mungkin sudah berusia lanjut gitu ya, Dok ya, merasakan keluhan-keluhan seperti nyeri dan lain sebagainya. Nah, inilah yang akan kita bahas sahabat TV 10, yaitu antisipasi nyeri untuk ibadah selama bulan Ramadan. Karena sebagian besar penderita penyakit di bidang saraf ini sebagian itu berasal dari kelompok orang berusia lanjut. Tapi kan mereka atau beliau ini tetap ingin menjalankan ibadah puasa, kemudian ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan, ingin juga tetap melaksanakan ibadah ini tanpa gangguan nyeri. Nah, inilah, Dok, antisipasi nyeri untuk ibadah selama bulan Ramadan. Apa sih, Dok, jenis nyeri yang umumnya sering dialami oleh umat muslim selama menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini? Ya, terima kasih kesempatannya pada bulan Ramadan kali ini. Mungkin untuk pemirsa TV 10, saya Dr. Wahyu Agung Susilo, spesialis neurologi, bisa memberi sedikit gambaran mengenai menjalankan ibadah pada bulan puasa dengan bebas nyeri. Seperti yang kita tahu, untuk nyeri sendiri kadang dialami oleh pasien-pasien dari bagian neurologi atau saraf itu pada usia di atas 50 atau 60 ya, atau bahkan 70. Ada juga yang 80, 90 pun terkadang masih sangat mengalami nyeri, sangat berkeinginan untuk tetap menjalankan puasa dan juga ibadah di bulan Ramadan. Tetapi memang untuk melihat kondisinya pada pasien-pasien itu terkadang dikeluhkan nyeri, terutama pada saat bulan Ramadan. Itu yang bisa terjadi antara lain adalah nyeri kepala, kemudian ada juga nyeri di leher yang kadang menjalar hingga ke tangan atau bahkan ke kaki. Kemudian juga ada nyeri punggung atau nyeri pinggang yang bisa juga menjalar ke kaki. Kemudian yang beberapa juga ada nyeri pada lutut. Pada lutut, ya. Ini benar kan yang berusia lanjut ya yang mengalami keluhan-keluhan itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga yang belum mencapai usia 50 tahun pun ada yang mengalami gejala yang seperti ini. Ditambah dengan sedang menjalankan ibadah puasa. Kenapa nih orang lebih rentan mengalami nyeri punggung, nyeri leher, nyeri kepala juga saat beribadah selama bulan Ramadan ini, Dok? Ya, mungkin karena memang seperti kita tahu Ramadan itu adalah bulan diskon pahala. Besar-besaran ya, Dok? Besar-besaran. Jadi memang kita sebagai umat muslim berlomba-lomba untuk mencari pahala di bulan Ramadan, sehingga memang apabila dibandingkan bulan-bulan yang lain, terkadang kita itu lebih banyak ibadah sunnah yang kita lakukan. Mungkin kalau bulan lain, puasa Senin Kamis atau cuma Senin atau Kamis saja, kemudian untuk sholat mungkin ya terkadang ada yang tahajud, kemudian ada yang sholat duha, mungkin ya awalnya 2 rakaat, kemudian pada saat bulan puasa mungkin sholat duhanya bisa jadi 4 sampai 8 rakaat. Tahajud juga begitu. Tahajud juga sama. Ditambah tarawih ya, Dok? Iya, tarawih. Ini memicu nyeri, Dok? Kalau untuk memicu nyeri, jadi terkadang memang bisa memicu nyeri.
terutama apabila setelah tarawih, kemudian ada kajian atau ada pengajian, kalau kultum di tengahnya seperti itu, mungkin pada pasien-pasien usia 40, 50, mungkin yang lebih sering 60, 70 itu duduk di bawah seperti itu. Dengan memang kondisi awal memang sudah ada beberapa perubahan pada jadi memang posisi tubuhnya dari kondisi awalnya dulu ya, bukan karena faktor beribadah selama bulan Ramadan karena terlalu intens terus jadi nyeri gitu, tidak ya dok? Pasti sebelumnya sudah ada ini jadi, dulu ya? Memang kebanyakan memang sudah ada permasalahan terlebih dahulu, terutama untuk pasien-pasien usia lanjut, mengingat usianya yang sudah cukup lanjut ya. Kemudian juga faktor aktivitas yang dulu-dulu sudah dilakukan, misal seperti pekerjaan berat, angkat junjung seperti itu, belum juga ada riwayat, mungkin ada riwayat jatuh, kemudian ada riwayat trauma yang lain. Itu efeknya ke sekarang. Kemudian yang sudah bertumpuk-tumpuk seperti itu, kemudian saat beliau beribadah yang mungkin lebih banyak dibandingkan di bulan-bulan yang lain, itu bisa menjadi salah satu pemicunya. Jadi akumulasi dari riwayat aktivitasnya dan juga riwayat penyakit sebelumnya, begitu dok? Kira-kira seperti itu. Jadi bukan karena puasanya atau bukan karena apanya gitu, tapi biasanya memang sudah ada riwayatnya terlebih dahulu. Sudah ada riwayat. Begitu juga pada beberapa pasien adalah mungkin saat bulan Ramadan berusaha untuk menghatamkan Al-Quran. Oh iya. Sebenarnya tidak ada masalah, tetapi untuk posisi leher seperti itu kemungkinan memang harus dievaluasi, karena untuk posisi kepala atau leher yang terlalu menekuk pada posisi lama seperti itu bisa menyebabkan timbulnya nyeri leher yang terkadang juga menimbulkan sampai kesemutan atau nyeri yang menjalar dari leher kemudian ke tangan kanan atau kiri. Artinya berarti tetap boleh ya beraktivitas, boleh menjalankan ibadah yang di luar kebiasaan, di luar Ramadan, tetap boleh ya dok? Tapi harus membatasi diri atau bagaimana itu dok? Mungkin memang harus ada beberapa yang kita lakukan selama menjalani ibadah di bulan Ramadan. Jadi memang ada beberapa penyesuaian yang harus kita lakukan. Contohnya adalah, kalau memang biasanya khatam Al-Quran dalam mungkin 3 bulan atau 6 bulan, itu kita berharap bisa khatam Al-Quran dalam 1 bulan, itu mungkin memang intensitas untuk kepalanya atau lehernya terlalu menekuk ke bawah, itu bisa jadi masalah. Dan juga misal untuk nanti kita memperbanyak kajian-kajian, ikut pengajiannya lebih sering dibandingkan bulan-bulan yang lain, untuk duduk bawah kemudian seperti itu pada pasien-pasien usia lanjut, itu juga bisa menjadi masalah. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya ada pasien yang atau ada ini ya, maksudnya lansia yang selama ini mengkonsumsi obat anti nyeri. Nah, bagaimana ini selama Ramadan? Apakah terganggu atau tidak gitu untuk konsumsi obatnya? Apa cukup sahur dan berbuka itu sudah bisa mengatasi atau bisa meredakan nyerinya? Kalau untuk meredakan nyerinya memang harus kita perhatikan dan jangan pernah kita lupakan. Untuk menghindari nyeri itu memang ada beberapa cara. Yang mungkin disebutkan tadi adalah dengan pengobatan, tetapi kita juga tidak boleh melupakan ada yang non pengobatan, seperti penyesuaian posisi leher, kemudian penyesuaian posisi duduk, seperti itu. Apalagi yang bisa dikerjakan untuk mengurangi nyeri-nyeri yang bisa terjadi selama kita menjalani ibadah di bulan Ramadan. Tapi ada nggak sih dok kemungkinan karena nyeri ini bisa, udah deh berarti ini kondisi yang membuat Anda tidak bisa melanjutkan puasa, itu di kondisi-kondisi seperti apa dok? Kalau untuk nyeri sendiri pada beberapa pasien yang seperti saya sebutkan tadi, dengan sudah ada masalah mungkin di tulang belakangnya, kemudian baik di leher maupun di pinggang ataupun di lutut,
biasanya nyerinya itu tidak akan mengganggu puasanya hingga harus membatalkan puasa. Tidak mengganggu puasanya ya? Ya, jarang yang bisa sampai keluhan nyerinya itu sampai sangat nyeri sehingga harus tiba-tiba siang harus minum obat nih untuk meredakan nyerinya ya, gitu. Itu sebenarnya jarang. Kalau jarang. untuk pada posisi kasus-kasus seperti ini jarang. Jadi untuk pengobatan sendiri pun biasanya kita sesuaikan dengan strategi. Oh, minumnya misalkan setelah sholat tarawih atau sholat isya, kemudian mungkin bisa setelah sholat subuh atau setelah makan sahur, itu bisa. Tetapi memang kita carikan yang punya efek cukup panjang. Dan untuk menanggulangi keluhan nyeri yang memang kadang keluar waktu kita berpuasa, mungkin kita bisa mencarikan alternatif lain, misalkan seperti obat topikal atau obat oles. Oh, jadi bisa disiasati dengan obat oles ya, nyerinya, tidak harus sampai mengganggu ibadah puasanya. Oke. Baik, nanti bagaimana agar Anda juga bisa menjalankan ibadah selama bulan Ramadan ini dengan tetap nyaman? Jangan kemana-mana, karena Dr. Wahyu Agung akan segera kembali untuk Anda. Tetap di Healthy and Lifestyle dari TV 10. Kami segera kembali setelah jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Healthy and Lifestyle dari TV 10 bekerja sama dengan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kartasura. Masih ada saya Carla Ratana bersama Dr. Wahyu Agung, spesialis neurologi. Nah, di kesempatan kali ini kita membahas tentang antisipasi nyeri untuk ibadah selama bulan Ramadan. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Wahyu apa saja sih sebenarnya yang menyebabkan nyeri. Jadi itu bukan muncul secara dadakan karena ibadahnya terlalu intens gitu, enggak, pasti sebelumnya ada riwayatnya ya dok ya. Kemudian juga tadi disampaikan bahwasanya kalau yang minum obat juga biasanya dokter itu menyiasatinya dengan obat yang mempunyai efek jangka panjang atau disiasati dengan obat oles. Ya. Berarti itu harus konsultasi ke dokter dulukah atau perlukah konsultasi ke dokter dulukah sebelum menjalankan ibadah puasa kalau selama ini memiliki riwayat nyeri, baik itu nyeri kepala atau nyeri otot atau bagaimana dok? Ya, kalau untuk pasien-pasien sendiri sebenarnya seperti yang pengalaman sudah saya lakukan adalah pasien-pasien itu biasanya akan berbicara dulu terhadap konsultasi dokter, dulu. Ya, untuk saya khususnya dokter saraf, dok, apakah ini boleh berpuasa ataukah aman untuk berpuasa, seperti itu. Dan memang mayoritas pada pasien-pasien dengan kondisi yang ada nyeri leher, nyeri pinggang, itu memang tidak ada pembatasan yang terlalu berlebihan pada ibadah puasa, boleh saja, tetapi memang terkadang pada posisi tertentu di mana mungkin ibadahnya cukup intens seperti itu, mungkin akan ada keluhan-keluhan. Jadi memang pasien-pasien sendiri juga sudah berkonsultasi, oh apakah ini bisa untuk berpuasa atau tidak, bisa menjalankan ibadah puasa atau tidak. Begitu juga apakah sama halnya dengan yang biasa dengan nyeri kepala seperti migrain atau apa ya, nyeri kepala itu biasanya itu juga harus dikonsultasikan dulu ya dok, tapi tetap bisa menjalankan ibadah puasa ya? Ya bisa. Kalau untuk nyeri kepala sendiri mungkin tidak ada pembatasan juga, terutama untuk tadi yang disebutkan seperti migrain ataupun nyeri kepala tipe tegang otot, itu tidak ada masalah. Mungkin yang memang harus diperhatikan adalah untuk tetap menjaga kondisi hidrasi yang cukup baik, karena memang saat menjalankan puasa ya tidak minum, kemudian setelah waktu berbuka sampai sahur memang saya sarankan untuk meminum air dengan kadar yang cukup, kurang lebih ya 1,5 sampai 2 liter di saat berbuka sampai sahur. Jadi mungkin strateginya bisa saat 1 gelas saat berbuka, kemudian 1 gelas lagi
saat makan takjil, kemudian 1 gelas lagi saat makan berbuka puasa, kemudian 1 gelas lagi saat setelah sholat isya, kemudian satu gelas lagi saat setelah sholat tarawih, kemudian ketika mau tidur itu mungkin kadang ada yang minum juga, tapi kalau tidak juga tidak masalah. Kemudian saat kita bangun sahur itu kita minum dulu 1 gelas, kemudian juga saat akan adzan atau imsak itu. Jadi mensiasatinya seperti itu ya, agar tidak agar selalu terhidrasi. Berarti ya, apakah terdapat hubungan antara dehidrasi saat puasa ini dengan peningkatan nyeri kepala, Dok? Bisa. Jadi kalau memang pada dehidrasi terkadang menyebabkan nyeri kepala, walaupun memang itu terkadang tanpa ada masalah sebelumnya, seperti ada riwayat nyeri kepala seperti itu, terkadang memang bisa didapatkan nyeri kepala. Jadi untuk mensiasati tidak ada siasat yang lebih tepat kecuali untuk selalu menjaga hidrasi setelah berbuka hingga sahur. Jadi agar tercukupi. Tadi berapa liter, Dok? Kurang lebih untuk istilahnya yang tidak terlalu besar seperti itu ya bisa 1,5 liter. 1,5 liter. Ya, kalau enggak ya bisa sampai 2 liter, 2,2 liter itu bisa. Jadi sudah terpenuhi kebutuhan akan cairannya ya dalam sehari, harus disiasati selama berbuka sampai dengan sahur. Kemudian bagaimana nih tipsnya, Dok, agar benar-benar kita itu tetap merasa nyaman tanpa nyeri atau bebas nyeri, meskipun sebenarnya sudah ada riwayat nyeri sebelumnya selama menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini? Ya, yang harus selalu kita ingat, mungkin sebelum kita masuk, nanti pengobatannya dengan apa, seperti itu, apakah ada yang lain, mungkin memang seperti yang saya bilang tadi, itu memang tanpa pengobatan. Jadi pengendalian nyeri tanpa pengobatan, maksudnya pada terutama pada ibadah pada bulan puasa. Bagaimana kita menghindari nyeri leher kalau kita berencana untuk menghatamkan Al-Quran? Mungkin posisinya dibuat senyaman mungkin. Dari biasanya yang mungkin Al-Qurannya ada di sini, jadi kepala kita lebih menunduk, kemudian bisa agak kita angkat. Jadi ininya, jadi biar lebih nyaman. Jadi kalau biasanya 3 atau 4 bulan selesai khatam Al-Quran, itu 1 bulan, tapi posisinya tetap cukup baik. Jadi kalau nyaman itu meminimalkan nyeri? Ya, meminimalkan untuk terjadinya nyeri. Begitu juga misal untuk mungkin pasien-pasien yang ikut kajian seperti itu, atau pengajian di masjid seperti itu. Kalau memang sudah ada riwayat nyeri pinggang, mungkin ada baiknya, kalau memang kajiannya cukup lama, bisa duduk atau juga bisa bersandar. Jadi berarti memang kuncinya harus tahu batasan diri sendiri gitu ya? Ya, jadi mungkin saya tidak jadi ibadahnya yang dikurangi, tidak mungkin. Ada yang harus kita lakukan bagaimana saat kita beribadah. Apa yang biasanya tidak kita lakukan di bulan lain karena kita mengejar pahala yang diskon besar-besaran. Pada bulan Ramadan ini kita ada penyesuaian. Jadi esensi mencari pahalanya tetap, tapi ada yang harus kita modifikasi. Iya, harus disesuaikan. Jadi kata kuncinya untuk terbebas dari nyeri itu adalah penyesuaian itu tadi ya, Dok ya. Dan kita yang harus tahu batasan diri kita ya. Misalnya kajian, nanti sekian jam. Jadi harus tahu posisi yang paling nyaman ya. Cari PW-nya gitu. Ya kan, Dok ya. Terus, Dok, apa sih yang perlu dilakukan jika seseorang itu merasa nyeri hebat saat beribadah? Apakah ada tindakan pertolongan atau harus bagaimana kita? Mungkin kalau nyeri hebat, sekali lagi memang pada pasien-pasien di usia lanjut, mungkin memang harus tahu juga kalau memang puasa itu kadang tidak diwajibkan bagi yang tidak mampu, terutama untuk yang mengalami nyeri hebat. Walaupun sebenarnya jarang kalau untuk pada pasien dengan nyeri kepala, kemudian nyeri leher, nyeri pinggang, seperti itu jarang yang sampai
nyeri kan, yang siapa tahu migrain itu loh dok, yang biasanya yang mengganggu kan nyeri kepala seperti migrain itu kan kadang-kadang ada yang mengganggu waktu puasanya. Nah itu ada. Kalau untuk migrain sendiri mungkin yang bisa dilakukan itu mungkin kalau memang pada saat bekerja seperti itu mungkin bisa dilakukan ya istirahat. Kalau saya memang istirahat, jangan dipaksakan lagi untuk aktivitas atau bekerja, karena memang harapannya adalah tidak mengganggu ibadah, jadi tidak membatalkan puasa. Karena memang untuk migrain seperti itu memang yang bisa dilakukan adalah pengobatan. Nah, kalau pengobatan nanti ditakutkan membatalkan puasa. Kurang lebih seperti itu. Kalau istirahat kemudian kalau bisa ya mungkin tidur, kalau mungkin memang ada waktu mungkin izin itu sudah cukup meredakan dok dengan istirahat aja? Mungkin berkurang, tetapi ya memang nanti ditahan setelah buka mungkin bisa minum dilakukan obat yang mungkin sudah biasa diresepkan atau dikonsumsi. Jadi selama masih bisa, mungkin di tengah bekerja, kemudian merasakan nyeri hebat di kepala, itu disiasati dulu dengan istirahat dulu. Jadi tidak harus langsung minum obat gitu, buka gitu, tidak dianjurkan seperti itu. Atau lihat kondisinya, mungkin separah apa gitu sampai ya udah deh kamu ini bisa minum obat gitu. Mungkin kalau seperti itu memang setelah istirahat, kalau memang tidak ada perbaikan, mungkin memang bisa dipikirkan untuk membatalkan puasa untuk diganti di hari yang lain. Tapi kalau sudah cukup berkurang, dengan intensitasnya nyeri berkurang, mungkin saya sarankan pengobatannya bisa tetap puasa. Tetap puasa, obatnya dilanjutkan setelah berbuka. Oke, baik. Tidak terasa hampir 30 menit ini dok kita berbincangnya. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk sahabat TV 10 sebelum kita akhiri obrolan kita? Ya, kepada sahabat TV 10, semoga puasa pada Ramadan tahun ini bisa berjalan lancar dan bebas nyeri. Bebas nyeri. Jadi ibadah-ibadahnya juga tetap lancar dan tetap nyaman ya dok ya. Tapi bagi penderita penyakit syaraf yang akan melaksanakan ibadah puasa, ada baiknya Anda berkonsultasi dulu dengan dokter. Karena pada kondisi tertentu, dokter itu bisa memberi tambahan suplemen ya dok ya, untuk mencegah kekurangan mikronutrien selama berpuasa. Ada ya dok ya. Nah itu, jadi ada baiknya Anda berkonsultasi terlebih dahulu, apalagi jika gangguan nyeri ini sangat mengganggu ibadah Anda. Baik, terima kasih Dr. Wahyu Agung, spesialis neurologi, untuk ilmunya. Semoga bermanfaat untuk sahabat TV 10. Dan saatnya juga saya Carla Ratna beserta Dr. Wahyu Agung untuk undur diri. Sekali lagi terima kasih untuk Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kartasura. Insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Pastikan Anda selalu bersama kami di TV 10, Inspirasi dan Edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.